Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 3, teksnya ayat 7 sampai 19. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 7 sampai 12. Banyak orang dari Galilea mengikuti Yesus supaya disembuhkan penyakit. Paragraf yang kedua ayat 13 sampai 19. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya sebagai 12 murid supaya memberitakan Injil dan mengusir setan. Kesimpulan hari ini, berita tentang Yesus telah disebarkan daerah-daerahnya. Banyak orang dari Yudea, Yerusalem, Idumea, sebelah Yordan, dan dari Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya dengan pengharapannya menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Jadi Yesus memanggil 12 orang yang dikehendakinya untuk menyertainya dan mengutus sebagai penginjil. Mereka dapat kuasa dari Yesus untuk memberitakan Injil dan mengusir setan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus tetap memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit-penyakit dan mengusir setan. Kedua, ia dengan keras melarang roh-roh jahat, memberitahukan siapa dia. Yesus harus disaksikan oleh orang-orang benar. Roh-roh jahatnya begitu, itu tidak baik. Ketiga, Yesus memanggil 12 orang yang dikehendakinya untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusirnya setan. Mereka harus menjadi saksi tentang Yesus, tentang Injil. Ajaran tentang manusianya. Pertama, banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari sebelah Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Kedua, roh jahat yang melihat Yesus jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Namun, mengakunya tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah bukan tentang roh jahatnya. Itu sebenarnya kita harus mengakunya demikian itu. Ketiga, 12 orang dipanggil sebagai murid Yesus, tetapi juga ada Yudas Iskariot yang mengkhianati dia di antara mereka. Memang pada waktu itu Yudas Iskariot pun juga disukainya, dihendakinya Yesus. Tetapi akhirnya dia berubah. Kenapa? Karena dia lebih fokuskan hendakinya dia sendiri, bukan hendakinya Yesus Kristus. Ini penting. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, mengikuti Yesus bukan untuk tapan kebaikan duniawi, melainkan supaya memberitakan Injil dan hidup sesuai dengan ajarannya. Janganlah mengikuti Yesus untuk puaskan kehendak sendiri. Kita mengikuti Yesusnya untuk puaskan kehendak Allah. Kedua, akuilah Yesus sebagai juru selamat, anak Allah dan Tuhan kita. Ketiga, menerima semua orang sebagai sekeluarga dalam iman dan tetap kasihi sekalipun beberapa orang berlawan Anda. Dengan hati Yesus menerima seorang pengkhianat. Ya, memang Yesus hendakinya mengikutinya Yudas Iskariot pun juga. Pada waktu itu dia baik. Tetapi Yesus karena dia maha tahu, nanti dia ingin mengkhianati tahu. Namun Yesus maunya memberikan kesempatan kepada mereka dengan hati yang mengasihi dia. Kita juga harus mengikutinya tentang hati itu. Jadi praktik hari ini, langsung maju kepada Yesus pada saat ia panggil dan mengikuti Yesus untuk memberitakan Injil dan hidup sesuai dengan ajarannya. Dan juga tetap usaha akan mengasihi semua jemaat. Dengan hati Yesus menerima seorang pengkhianat, sekalipun beberapa orang melawan Anda. Dan Anda sendirinya harus hidup untuk menepatinya dan puaskannya kehendak Tuhan, bukan tentang kehendaknya diri sendiri.
karena kita hamba Tuhan dan anak Allah. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.